Buat para single parent, semoga semakin sukses. Ayo kita menggapai masa depan buat keluarga, buat anak-anak ya. Jangan terpuruk terus ya. Jangan terpuruk terus. Kita harus bangkit. Walaupun jadi single parent harus kuat ya. Harus bisa mencapai di atas mantan suami ya. Oke. Maaf kalau ada salah kata, kalau ada yang tersinggung ya, maaf ya, ini pribadiku sendiri ya. Buat para mantan suami yang lain jangan tersinggung ya. Ini cuman buat mantan aku aja yang menantang aku. Katanya nanti bisa makan enggak, nanti gimana bisa kerja enggak, karena aku itu dulu selalu punya pembantu, selalu jadi majikan, tapi sekarang aku jadi babu. Babu Taiwan, babu sultan tadi ya. Nggak kayak babu-babu banget, aku tuh maaf ya. Maaf, canda. Kalau nggak canda nanti, kalau dibawa serius itu nanti cepet tua. Jadi kita bercanda aja ya kawan ya. Maaf kalau ada salah kata. Kalau ada salah ucap, minta maaf kawan-kawan ya. Hanya sekedar menghibur diri karena lagi musim dingin. Dingin banget kawan. Halo Sobat Jiro dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Jiro Motivation, motivasi hidup, kata mutiara, dan renungan. Oke Sobat Jiro dimanapun Anda, itulah tadi cuplikan perjuangan seorang TKW yang sedang berjuang di negeri orang demi kesuksesan dan kebahagiaan keluarga. Nah, pada kali ini saya akan mengulik perjuangan seorang TKW tersebut. Siapakah dia? Beliau adalah Roha Pormosa, seorang TKW Taiwan yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Beliau seorang single parent yang sudah berada di Taiwan sebagai TKW sejak 3 tahun yang lalu. Kegagalannya dalam berumah tangga tak membuatnya terpuruk pada keadaan, namun justru berbalik drastis. Beliau berpisah dari suaminya beberapa tahun yang silam. Tentang apa permasalahannya bercerai, itu urusan pribadinya. Yang namanya berumah tangga tentu banyak lika-likunya. Saya tidak akan bahas itu, yang akan saya bicarakan tentang perjuangannya bisa sampai ke negeri Formosa, Taiwan. Setelah menjadi single parent, beliau bangkit karena merasa harus mandiri. Segala sesuatunya tentu akan dipikirkan sendiri, walaupun beliau punya anak-anak dan juga keluarga, namun tidak ingin menyusahkan keluarganya. Beliau berpikir bagaimana bisa tetap kuat dalam keadaan dan kondisi yang tentunya sangat berat sebagai seorang single parent. Sebenarnya beliau bisa saja menyudahi kesendiriannya dengan berumah tangga lagi, apalagi beliau cantik dan masih muda. Namun beliau memilih hidup sendiri, mungkin karena trauma berumah tangga ataupun demi kebahagiaan anak-anaknya. Seorang Roha Pormosa merasa tertantang oleh mantan suaminya, maka beliau berusaha keras, bekerja keras, dan juga memutar otak bagaimana caranya agar bisa tetap bertahan dalam keterpurukan. Maaf ya, bukan terpuruk dalam ekonomi, tapi keadaan yang sulit. Wanita yang baru saja menjanda, apalagi masih muda dan cantik, tentu akan dihadapkan pada masalah-masalah yang rumit, cibiran tetangga, gangguan dari laki-laki hidung belang, dan sebagainya. Salah satu pilihan diambil dengan berjualan ayam geprek di kawasan industri Cikarang. Namun tak bertahan lama karena berbagai pertimbangan. Salah satunya yaitu gangguan dan godaan dari laki-laki hidung belang. Hingga pada akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi seorang TKW. Dan alhamdulillah berhasil diterima, dan alhamdulillahnya lagi bisa diberangkatkan ke Taiwan sebelum wabah pandemi COVID-19 melanda. Nasib baik berpihak padanya karena di sana beliau bekerja pada majikan yang sangat baik dan menganggapnya sebagai keluarga sendiri, diperlakukan dengan baik, tidak seperti babu atau pembantu yang lainnya. Roha Pormosa mengasuh nenek jompo yang sangat sayang padanya.
Di Taiwan ia seperti menemukan surganya dunia. 3 tahun beliau berada di sana, dan dalam 3 tahun itu beliau sudah berhasil merubah keadaan. Banyak sekali hasil yang diperoleh. Semangat hidupnya yang tinggi berhasil memenuhi tantangan dari mantan suaminya, dan kini ia bisa mendapatkan kebahagiaan sendiri tanpa bahu laki-laki. Seorang single parent yang luar biasa, yang bisa menjadi contoh pada single parent yang lain yang masih merasa terpuruk pada keadaan. Luar biasa semangatnya dalam menghadapi kehidupan ini. Kita tidak tahu seperti apa tekanan yang dirasakan setelah berpisah dengan suaminya. Bagaimana menghadapi anak-anak yang tentu sangat terpukul pada kenyataan yang terjadi. Semua itu sudah berlalu, sekarang semuanya sudah sadar siapakah sebenarnya Roha Formosa itu. Oke sahabat Jiro, itu hanya bagian awal dari perjalanan seorang Roha Formosa ke Taiwan. Cerita ini akan bersambung. Dan bagi sahabat Jiro yang ingin mengenal lebih dekat lagi dengan Roha Formosa, bisa berkunjung ke channel YouTube Roha Formosa. Sekedar motivasi sebelum berpisah, hidup ini terasa indah jika kita menikmatinya dengan lapang dada apapun keadaannya. Dan hidup ini akan terasa sulit jika kita tidak bersyukur dengan apa yang kita dapat. Tetaplah semangat dan terus berjuang seperti Roha Formosa yang tak kenal lelah walaupun usia sudah tidak muda lagi. Sahabat Jiro, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di motivasi selanjutnya.